Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 6. Nah, pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai penghindaran deadlock pada sistem operasi. Nah, teman-teman, udah tahu belum apa itu deadlock? Deadlock adalah sebuah peristiwa menunggu satu kejadian yang tidak mungkin terjadi atau sulit terjadi. Nah, selanjutnya, ada apa aja sih syarat-syarat terjadi deadlock? Yang pertama ada mutual exclusion, yang kedua ada hard and wide, yang ketiga tidak ada preemption, dan yang keempat circular wide. Teman-teman bisa membacanya di sini ya untuk penjelasan lebih jelas lagi. Terdapat 3 syarat utama terjadinya deadlock. Yang ini ya teman-teman, mutual, hard, dan preemption. Dan deadlock akan benar-benar terjadi jika syarat 4 terpenuhi, yakni circular wide. Nah, selanjutnya, bagaimana sih proses penghindaran deadlock? Nah, teman-teman, terdapat 2 keadaan, yakni safe state dan unsafe state. Teman-teman bisa membacanya di sini ya untuk informasi lebih jelasnya lagi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih memahami proses safe state? Yuk teman-teman, kita simak sama-sama. Selanjutnya, memahami konsep safe state. Dapat kita lihat di sini ada 3 buah proses dan 4 buah proses, di mana terdapat sumber daya R1 sebanyak 9 yang disimbolkan dengan warna merah muda, R2 sebanyak 3 yang disimbolkan dengan warna kuning, dan R3 sebanyak 6 yang disimbolkan dengan warna biru. Mari kita lihat pada tabel Klein matrix, di mana P1 meminta sumber daya sebanyak 3 dan meminta sumber daya 2 sebanyak 2, meminta sumber daya 3 sebanyak 2. Begitupun dengan P2 yang meminta sumber daya R1 sebanyak 6, sumber daya R2 sebanyak 1, dan sumber daya R3 sebanyak 3. Begitupun dengan P3 dan P4. Namun, pada allocation matrix di sini, P1 hanya diberikan sumber daya sebanyak 1. P2 diberikan sumber daya 6, alias diberikan semuanya. Dan pada P3 diberikan sumber daya sebanyak 2. Nah, pada P1 di R2 tidak diberikan sumber daya, begitupun pada R3-nya. Pada P2 diberikan sumber daya R2 sebanyak 1, dan pada P3 diberikan sumber daya R2 sebanyak 1 pula. Selanjutnya pada P1 yang tidak diberikan sumber daya pada R3, P2 yang diberikan sumber daya sebanyak 2, dan P3 diberikan sumber daya sebanyak 1. Selanjutnya pada P4 diberikan sumber daya sebanyak 2. Nah, mari kita lihat tabel yang C min A, di mana tabel C min A ini kita dapat melihat proses untuk menjalankan suatu proses yang memang dapat dieksekusi, yaitu kita lihat pada tabel P2, di mana sumber daya hampir semua terpenuhi, namun hanya satu sumber daya yang tidak terpenuhi, yaitu R3. Nah, mari kita kembali melihat available vector. Pada available vector dijelaskan bahwa R1 sudah habis terpakai, R2 menyisakan 1, dan R3 menyisakan 1. Nah, untuk menjalankan proses P2, bisa kita meminjam sumber daya pada R3 yang masih menyisakan 1. Nah, jika sudah seperti ini, maka pada P2 menjalankan completion-nya. Nah, setelah P2 menjalankan completion-nya, maka semua sumber daya yang tadi dipinjam akan segera dikembalikan. Nah, selanjutnya sumber daya yang telah dikembalikan tadi akan dipakai oleh sumber daya lain.
dipakai oleh proses lain. Nah, setelah P2 menjalankan completion-nya, maka sekarang giliran P1 yang menjalankan completion-nya. Dapat kita lihat di sini, P1 menjalankan prosesnya sesuai dengan P2 tadi. Jika sudah selesai, maka sumber dayanya akan segera dikembalikan kembali. Selanjutnya, P3 menjalankan hingga selesai. Nah, jika P3 sudah menjalankan hingga selesai, dengan sama seperti P2 menjalankan prosesnya, maka semua sumber daya dikembalikan. Selanjutnya adalah memahami proses unsafe state, di mana proses yang diberikan sama seperti proses safe state. Namun, perbedaannya jika unsafe state diberikan sumber daya tetapi tidak digunakan dengan sebaiknya, atau bisa kita bilang dengan sebutan boros ya. Nah, pada P1 membutuhkan 3, namun hanya diberikan 2. Pada P2 meminta 6 dan diberikan sebanyak 5. Pada P3 meminta sumber daya R1 sebanyak 3 dan hanya diberikan 2. Selanjutnya, pada P2 meminta sumber daya 1 dan diberikan 1. Selanjutnya, P3 meminta sumber daya R2 sebanyak 1 dan diberikan 1. Nah, pada P1 meminta sumber daya R3 sebanyak 2 dan hanya diberikan 1. Begitupun selanjutnya. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa available vector dari R1 sudah tidak ada, dan di R2 hanya menyisakan 1, begitupun dengan R3. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bingung untuk menjalankan proses yang mana. Nah, jadi kemungkinan disinilah yang dinamakan sebagai unsafe state. Ya, begitulah teman-teman. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan di sini kami menggunakan sumber referensi dari buku William Stelling edisi keempat, jilid ke-1. Kesimpulan yang dapat kelompok kami berikan adalah deadlock merupakan konsep yang memberikan semua sumber daya atau tidak sama sekali, dan apabila diberikan sumber daya harus dikelola dengan baik. Terima kasih teman-teman karena sudah menyimak video kami. Jika ada kritik dan saran, bisa menghubungi email kami di sistemoperasi6@gmail.com. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.